Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Minatin Naufah dengan NIM 2350210097. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan orang kaya dengan orang miskin dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Islam memandang kekayaan sebagai amanah, bukan sekedar hak milik individu. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya sebagai amanah." Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan sesuai perintahnya. Dalam Islam, ada konsep keadilan distribusi yang menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Lalu, bagaimana Islam mengatur hubungan antara orang kaya dengan orang miskin? Mari kita bahas lebih lanjut. Salah satu ayat yang sangat jelas berbicara tentang hubungan ini adalah Quran Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini mengajarkan bahwa orang kaya wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin, baik melalui zakat, infak, maupun sedekah. Islam tidak hanya memandang ini sebagai kebaikan, tetapi juga sebagai kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan bahwa keimanan seseorang tercermin dari kepeduliannya terhadap lingkungan. Jika ada tetangga yang kelaparan, itu adalah tanda bahwa tanggung jawab sosial belum terpenuhi. Rasulullah juga bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya itu bagaimana? Tangan di atas di sini bermakna orang yang memberi, sementara tangan di bawah adalah orang yang menerima. Islam mendorong umatnya untuk berada di posisi memberi, khususnya bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk mengatasi kesenjangan sosial. Mengapa hubungan ini penting? Semuanya, hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin bukan hanya sekedar soal memberi dan menerima. Hubungan ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, menciptakan keadilan sosial. Kekayaan yang didistribusikan secara adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, menghindari kecemburuan sosial. Ketika orang kaya membantu yang kurang mampu, hubungan antara kelompok menjadi lebih harmonis dan saling menguatkan. Yang ketiga, bisa menguatkan rasa berbagi, rasa persaudaraan dalam Islam akan semakin kuat. Dalam kehidupan modern, implementasi yang saya sampaikan tadi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, membayar zakat melalui zakat resmi untuk membantu kaum duafa, program wakaf produktif. Orang kaya bisa berinvestasi dalam wakaf seperti tanah, sekolah, atau usaha mikro yang manfaatnya berkelanjutan untuk masyarakat. Yang ketiga, kita bisa sedekah harian. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Sedekah setiap hari juga sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang mendukung pemerataan kekayaan. Misalnya dengan program pembiayaan mikro untuk memberdayakan masyarakat miskin. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan orang kaya dan orang miskin adalah salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Islam mengajarkan kita untuk saling melengkapi, membantu, menjaga keharmonisan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan bentuk kebaikan lainnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya dan senantiasa berbagi dengan sesama. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar.